kita berdoa. Kami memuji Engkau Allah kami. Kami boleh bangun dengan sehat dan segar pagi ini oleh pertolongan Tuhan. Dan kami mau menikmati firman-Mu. Biarlah Engkau berbicara kepada kami, membukakan rahasia Tuhan, sehingga selama kami hidup, rahasia yang tersembunyi itu dapat disingkapkan kepada kami. Pekerjaan Roh Kudus bekerja dengan leluasa di tempat ini, terutama di dalam hati kami, supaya seluruh peserta boleh menikmati firman-Mu seperti air yang segar yang dapat menyejukkan jiwa kami. Kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami tahu Engkau bekerja di dalam diri kami masing-masing. Walaupun kami berbeda usia, berbeda latar belakang, tetapi pekerjaan Allah itu sama. Karena Allah kami Allah yang berkuasa, yang dapat menjangkau setiap generasi. Kami berterima kasih memiliki Engkau Allah kami yang hidup. Kami rindu supaya firman ini bekerja di dalam diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita membuka dari Roma pasal 3 ayat 23. Roma pasal 3 ayat 23. Kita akan baca bersama-sama karena satu ayat. Roma pasal yang ketiga ayat 23. Kita baca 2, 3 ya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ini mengatakan bahwa karena semua orang itu siapa? Orang itu siapa? Manusia. Manusia itu siapa? Ya, saya orang, saya manusia. Lalu di sini dia katakan bahwa semua orang, berarti tanpa kecuali, semua manusia yang ada di bumi ini telah berdosa. Semalam firman Tuhan katakan ayat 31, semua sungguh amat baik. Sungguh amat baik, tapi hari ini semua sudah berdosa. Mengapa yang sungguh amat baik berubah menjadi berdosa? Dari mana awal dosa datang? Allah pencipta tidak menjadikan dosa. Allah pemilik yang sangat mengasihi manusia tidak membuat dosa. Lalu dari mana asal dosa? Mengapa ada dosa? Pernahkah kita berpikir mengapa ada dosa di bumi? Dari mana awalnya? Dosa adalah perusak kebahagiaan. Dosa adalah penyebab ketidakbahagiaan manusia. Bukan Allah yang membuat manusia menderita, bukan Allah yang membuat manusia tidak bahagia, tapi Allah kita adalah Allah yang memikirkan kebahagiaan kita. Allah yang merencanakan bagaimana manusia bisa menikmati semua ciptaan Tuhan, menaklukkan itu. Tapi mengapa ada dosa? Dari ayat 23 mengatakan semua berarti tanpa kecuali. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kalau arti kehilangan berarti sudah pernah ada. Siapa tadi kehilangan jaket? Berarti ada jaketnya. Kalau saya nggak punya jaket, nggak mungkin saya kehilangan. Berarti semua manusia telah berdosa, semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Berarti semua manusia pernah ada kemuliaan Allah padanya. Ada kemuliaan Allah, tapi hilang. Sejak kapan itu hilang? Mari kita melihat asal mula hilang kemuliaan Allah. Kita melihat asal mula ada dosa di tengah-tengah dunia ini. Kejadian pasal 3 ayat 1 mulai sampai ayat 15. Kejadian 3 ayat 1 sampai 15. Kejadian di depan ya, paling depan itu Kejadian.
Kejadian 3 kita akan baca secara responsoria. Saya baca ganjil, kita sama-sama genap. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya, dan antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Sampai di sini pembacaan kita. Jadi, kenapa Roma 3 ayat 23 berkata semua? Karena awal manusia masuk ke dalam dosa berasal dari satu orang. Itulah nenek moyang kita. Ketika nenek moyang kita, Adam dan Hawa, tidak taat kepada firman Tuhan yang Allah sudah perintahkan, ya. Ini buah yang dilarang. Jangan makan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Hanya satu, semua boleh, satu ini saja tidak boleh. Kenapa? Karena ini membuktikan, menandakan bahwa Allah Maha Kuasa. Manusia adalah ciptaan yang diberi kuasa, tetapi manusia ciptaan yang diberi kuasa harus tunduk kepada Allah yang Maha Kuasa. Bukan berarti hidup suka-suka. Manusia yang diberi kuasa untuk menguasai isi bumi, tetapi harus taat kepada Allah yang Maha Kuasa. Ketika mereka tidak taat, maka mereka makan. Mereka makan buah yang dilarang oleh Tuhan. Hawa yang petik sendiri. Hawa yang mengambil buah itu, bukan ular. Perhatikan ya. Bukan ular yang sodorkan ke mulut Hawa.
Tetapi Hawa yang melihat buah itu, meliriknya, menarik hatinya, dan mengambil buah itu, memakannya, memasukkan sendiri ke mulutnya tanpa dipaksa siapapun. Itu atas kesadaran. Jadi manusia itu sebenarnya sadar dia karena melihat buah itu indah, menarik hati. Saudara tahu menarik hati ya? Dari mata turun ke hati, kan itu kata pemuda ya. Dari mata lirik dulu pandangan pertama, katanya gitu ya. Jatuh ke hati gitu. Mana tahu nanti di sini ada pandangan pertama jatuh hati ya. Pandangan pertama jatuh hati nggak apa-apa kalau laki-laki dan perempuan, asal jangan jatuh hati dengan perkataan setan. Ini dia jatuh hatinya kepada apa yang iblis katakan. Iblis bilang apa? Tuhan katakan apa? Mana duluan berbicara? Tuhan, bukan iblis. Tuhan duluan berfirman. Tuhan katakan, kalau engkau makan, engkau mati. Ini duluan diperdengarkan kepada mereka. Lalu muncul iblis. Tidak, sekali-kali kamu tidak mati. Tapi kalau engkau makan, engkau akan sama seperti Allah. Ada keinginan mau sama. Manusia di situ jatuhnya. Keinginan mau sama seperti Allah. Disitulah kejatuhan Adam dan Hawa. Tidak ingat apa yang Tuhan katakan. Tuhan katakan jangan makan. Orang tua biasanya kalau ada larangan kepada anak itu tanda sayang atau tanda benci. Itu menjerumuskan atau membuat dia maju. Pasti orang tua memberi nasihat, memberi perintah untuk kebaikan anaknya. Allah juga sama. Allah memberi perintah adalah untuk kebaikan manusia, bukan untuk menjerumuskan manusia. Tapi diragukan oleh Adam dan Hawa. Sehingga mereka lebih mendengar apa yang iblis katakan. Sekali-kali kamu tidak akan mati, tapi engkau akan sama seperti Allah. Indah kedengarannya. Bukankah demikian juga sering pancingan iblis kepada kita, ke telinga kita? Rayuan-rayuan gombal iblis itu seolah-olah indah, seolah-olah itu lebih nikmat daripada perkataan Tuhan. Dan itu didengarkan oleh Hawa. Maka dia sendiri yang memetik buah ini tanpa dipaksa ular. Walaupun ular katakan ambillah, makanlah, tapi bukan dia petik lalu masukkan ke mulutnya. Tapi Hawa yang lirik-lirik, lalu menarik hatinya, hatinya tertarik ke situ ya, ditarik hatinya, ditarik, ambil. Kita pun kan sering hati kita ditarik ke dosa itu kan. Hati kita ditarik melakukan dosa. Hati Hawa ditarik memetik, melanggar apa yang Tuhan katakan, sehingga dia makan. Tidak cukup hanya untuk dia makan, dikasih lagi kepada Adam. Kalau kita berdosa sering nggak kita sampaikan lagi kepada orang lain? Pasti suami istri gitu. Berdosa suaminya dijalarkan kepada istrinya, berdosa istrinya jalarkan kepada suaminya. Itu pada umumnya dosa nggak bisa diam. Maka dosa itu selalu beranak cucu. Contoh bagaimana dosa beranak cucu. Dia mencuri. Lalu ada yang tanya. Misalnya anak yang mencuri ditanya orang tua, "Nakku, ada kau ambil uang?" Lalu dia bilang, "Enggak ah." Beranak enggak dosanya? Dosa mencuri, anaknya bohong. Ya. Dosa itu enggak pernah berhenti. Dosa akan menjalar, beranak cucu dan cicit. Maka kalau kita tidak selesaikan dosa, kita ada di bumi adalah untuk menambah manusia-manusia berdosa. Kalau dalam diri kita nggak kita bereskan, kalau dalam diri kita nggak stop dosa, maka kita akan melahirkan dosa, membuat anak cucu berdosa, cicit berdosa, terus menerus dosa, menjalar. Maka firman Tuhan katakan apa? Dosa penyembahan berhala berakibat sampai kepada 4 keturunan.
keturunan 3, keturunan 4. Berarti kalau sudah sampai keturunan keempat dia nggak bertobat, turunkan lagi 4 keturunan. Demikian seterusnya. Berarti kita hidup ngapain? Nambah dosa. Kita hidup ngapain? Nambah anak berdosa. Kan gitu ya, berumah tangga tambah anak, tambahlah dosanya. Lalu lahir lagi cucu, dosa cucu lagi. Dosa akan menjalar, bertambah. Jadi kalau kita tidak stop dosa di dalam diri kita, berarti untuk apa kita hidup? Menghasilkan dosa, menambah dosa, ya, menurunkan dosa, menjalarkan dosa. Berarti betapa jahatnya bumi ini kalau kita sendiri tidak stop dengan dosa. Kita yang hadir ini saja tidak stop, bagaimana lagi dengan orang yang sama sekali tidak pernah dengar Injil? Bagaimana mereka-mereka yang sama sekali tidak tahu bahwa dia berdosa? Maka semakin orang berkaca, semakin dia tahu ada noda di wajahnya. Tapi orang yang gak pernah pegang kaca, rasanya dia yang paling cantik dan ganteng. Semakin kita dengar ini, semakin kita belajar firman, semakin menyadarkan siapa aku di hadapan Allah. Aku orang yang tak terpakai, aku orang yang tak layak. Tapi orang yang tutup Alkitab dari Senin sampai Minggu, dari Minggu sampai Senin dan sampai mati, dialah yang paling benar di bumi ini. Maka sering kali kalau orang gak ibadah dia bilang apa? Aku lebih baik kok dari kalian yang gereja-gereja itu. Apa ini kok gereja? Lebih baiknya hidupku dari kalian. Kenapa? Karena tidak disadarkan, karena tidak diberitahukan, karena tidak berkaca kepada firman. Maka orang yang semakin dekat dengan firman Tuhan semakin sadar ketidaklayakannya. Orang yang semakin jauh dari firman semakin merasa diri layak di hadapan Tuhan. Maka orang yang membaca, Tuhan, aku tak layak, aku orang berdosa, aku melahirkan anak-anak berdosa, melahirkan cucu-cucu berdosa, karena aku sendiri masih hidup dalam dosa, sehingga aku tidak bisa menyampaikan kebenaran kepada anak cucuku. Maka anak cucuku pun meneruskan dosaku, dosa yang sama. Kalau untuk itu kita hidup, betapa ruginya kita. Kalau menjalarkan dosa kita di tengah-tengah kehidupan kita yang singkat ini, betapa ruginya kita hidup. Berapa puluh tahun pun usia kita adalah dalam kesia-siaan kalau hanya menghasilkan dosa dan dosa. Walaupun berkat-berkat Tuhan dari hari pertama sampai hari kelima dilimpahkan Tuhan bagi kita, tapi kalau tanpa dosa stop, hidup adalah kesia-siaan. Maka ku cari tapi tak ku temukan. Ku cari kaya dapat, cari anak cucu dapat, cari pendidikan dapat, tapi tak ku temukan apa sebenarnya yang ku cari itu. Maka banyak orang mencari sampai mati nggak dapat. Karena yang kita cari itu bukan ini. Ini sudah disediakan Allah. Maka dari awal kita bahas bahwa hari pertama segala keperluan manusia sudah disediakan oleh Allah. Gak perlu pusing kita untuk itu. Tujuan Tuhan tadi menciptakan hari pertama sampai hari kelima supaya kita di atasnya, kita yang menguasai, kita yang taklukkan. Tapi sekarang sesudah jatuh manusia ke dalam dosa, nenek moyang kita melanggar firman Tuhan. Ini awal masuknya dosa. Awal masuk dosa ke tengah-tengah bumi yang sempurna, sangat baik, adalah ketidaktaatan Adam dan Hawa. Ketika mereka melanggar, itulah penderitaan terjadi di tengah-tengah bumi ini. Bukan Allah yang ciptakan penderitaan, bukan Allah yang membuat saudara nggak bahagia, bukan Tuhan yang membuat kita menderita,
tapi kita sendiri oleh pelanggaran-pelanggaran kita. Jangan pernah salahkan Tuhan. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang maha kuasa, maha kasih, maha bijaksana, mencipta segalanya. Apa yang kita perlukan sudah tersedia. Baru kita hari terakhir diciptakan Allah segambar dengan Dia untuk menguasai isi bumi, menaklukkan isi bumi. Tapi sesudah manusia jatuh, apa yang terjadi? Keadaan berubah. Keadaan bahagia berubah, bukan lagi bahagia, tetapi terbuka mata mereka melihat ketelanjangannya. Ini tadi telanjang, kita baca pasal 2 kemarin ayat 23 ya. Mereka keduanya telanjang, tapi mereka tidak merasa malu, karena ada kemuliaan Allah menutupi diri mereka. Kemuliaan Allah itu membuat ada rasa cukup. Banyak kurang itu penderitaan, sedikit cukup itu kebahagiaan. Tidak berpakaian cukup itu kemuliaan Allah. Berlapis-lapis pakaian kurang itu penderitaan. Jadi Adam dan Hawa ketika jatuh ke dalam dosa, ini terbuka mata mereka. Terbuka mata mereka melihat apa? Melihat ketelanjangan, saudara. Bukan melihat yang baik. Janji iblis tadi apa? Engkau akan sama seperti Allah. Bohong. Setan pendusta. Jangan pernah percaya sama setan. Setan bukan pencipta kita. Setan bukan pemilik kita. Setan pembohong, pendusta. Yang mendustai Adam dan Hawa akan mendustai kita pada zaman demi zaman. Iblis pada zaman dulu sama dengan zaman sekarang. Malah iblisnya makin modern. Iblisnya itu kalau zaman Adam beda dengan zaman sekarang. Zaman sekarang lebih gencar iblisnya, memakai cara modern. Cara modern dia mengalahkan kita. Jadi saudara-saudara, apa yang dimaksud dengan terbuka melihat ketelanjangan? Telanjang kan gak perlu dilihat. Itu namanya malu. Malu loh. Kalau telanjang itu malu, gak perlu dilihat. Tapi dosa membuat melihat yang tidak perlu dilihat. Itu dosa. Ketika mereka jatuh ke dalam dosa, mereka melihat yang tidak perlu dilihat, melihat kekurangan yang ada dalam diri mereka. Jadi sekarang pun, mengapa kita merasa kurang selalu di dalam hidup kita? Mengapa nggak ada kepuasan? Waktu kita belum kawin, kita rindu, maunya aku punya jodoh lah. Sudah dapat jodoh. Maunya aku punya anak lah. Sudah dapat anak. Maunya aku punya cucu lah. Sudah dapat cucu. Tapi adakah rasa puas? Orang yang sudah punya cucu pasti mengharapkan cicit. Orang yang sudah punya cicit pasti mengharapkan lagi. Sampai kita pulang menghadap Allah tidak ada rasa puas. Ini diakibatkan ketidaktaatan Adam dan Hawa. Itu artinya telanjang, melihat kekurangan, saudara. Saya yakin kita semua yang hadir ini pasti ada rasa kurang. Sudah cantik kurang cantik, sudah ganteng kurang ganteng, sudah bagus rambutnya, tadi keriting di rebound diluruskan, sudah lurus dikeritingkan. Kan itu rasa tidak puas itu. Ada kita tidak puasan. Udah hitam dicoklatkan, udah coklat dihitamkan, dihijaukan lagi. Ini artinya ada ketidakpuasan, saudara. Ada rasa tidak puas di dalam diri ini. Sehingga tukang salon yang laris. Tukang salon laris karena hari seminggu berikutnya ganti lagi. Seminggu lagi ganti lagi. Ya, habis uang ke sana gitu. Di sini kosong seperti donat tadi, saudara. Bukan dari luar menutupi kekosongan.
Hati yang kosong, hati yang hampa, oleh karena sudah jatuh ke dalam dosa, sudah terpisah dengan Allah. Akibatnya hati kosong yang harusnya Allah menempati. Kemuliaan Allah artinya ketika Allah hadir, itulah kemuliaan Allah ada pada kita. Lalu ketika berdosa, Allah jauh, terpisah dari kita. Ketika Allah tidak ada, kekosongan ini tidak bisa diganti dengan warna merah. Saudara tahu warna merah kan? Gak bisa diganti dengan warna merah di sini. Walaupun warna merahnya satu kardus, ya, tutupkan dia, gak bisa. Walaupun dengan mobil baru, gak bisa. Maka banyak orang mencari nggak mendapatkan gitu ya. Cari warna merah sebanyak-banyaknya juga nggak dapat. Cari mobil nggak dapat. Cari ini, cari itu, terus cari sampai mati, nggak dapat. Akhirnya dia yang mati, ya kan? Capek-capek mencari, tapi sampai mati nggak dapat. Maka di Bible Camp ini adalah kesempatan yang baik bagi kita boleh duduk, merenung tanpa disibukkan dengan banyak hal, dengan anak cucu, dengan pesta-pesta, adat istiadat, dengan pekerjaan nyuci piring, masak, jualan dan sebagainya. Teduhkanlah hati kita, jangan lewatkan kesempatan ini. Hargai baik-baik. Ini adalah undangan Tuhan. Tuhan mengasihi kita. Tuhan melihat kekosongan hati kita, kehampaan kita, maka Dia memanggil kita untuk mengisi hati yang kosong. Yang kedua, hubungan dengan Allah terganggu sehingga mereka bersembunyi di ayat 8. Tadi hubungan baik, persekutuan baik, tapi ketika jatuh ke dalam dosa, melanggar apa yang Tuhan katakan, waktu mereka tahu ada Allah, mereka bersembunyi. Adam, di manakah engkau? Di manakah engkau? Aku bersembunyi. Mengapa Adam bersembunyi padahal Allah begitu baik? Allah begitu kasih, tapi kenapa Adam bersembunyi? Karena hubungan telah rusak. Dosa penyebab hubungan manusia dengan Allah rusak. Hubungan kita terganggu dengan Allah, inilah penyebab ada rasa kurang. Jadi ingat ya, kita kurang bukan karena kurang ganteng, kurang cantik, bukan karena kurang duit. Kita kurang karena Allah tidak ada bersama kita. Allah pencipta yang mengasihi tidak diam di dalam hati kita. Hati kita kosong. Hati kosong tidak bisa diisi oleh semua berkat dunia ini. Semua berkat dunia harus ditaklukkan, bukan itu isinya. Tetapi yang mengisi hanya satu, Allah Maha Kasih, Allah pencipta kehidupan kita. Tak bisa diganti dengan mobil, tak bisa diganti dengan harta warisan, tidak bisa diganti anak cucu, tidak bisa diganti dengan semua berkat yang ada. Apapun yang kita cari, tak bisa. Maka kenapa ada orang kaya bunuh diri? Pernah dengar ada orang kaya bunuh diri? Karena kosong, saudara. Kekosongannya itu dia tidak tahu dengan cara apa mengisinya. Dia mau ini dapat, mau ini dapat, cari ini dapat. Tapi di sini kok enggak pernah puas. Saya pernah melayani satu orang demikian. Dia tanya, "Bu, saya kok heran dengan diri saya." Kenapa? Saya kepingin dulu punya rumah, dikasih. Pingin punya kereta, dikasih. Lalu pingin lagi punya mobil, dikasih. Tapi saya kok enggak merasa bahagia-bahagia. Lalu saya jawab, karena bukan mobil yang dirindukan jiwamu. Mobil hanya untuk membawa tubuhmu ke tujuan, tapi jiwamu tidak bisa disegarkan oleh mobil. Sekaya apapun kita nggak bisa jiwa disegarkan. Hanya Allah pemilik hadir mengisi kekosongan, barulah kita merasa puas. Ada rasa cukup, ada rasa bahagia. Bukan karena kita kaya, tapi karena Allah hadir, itulah rasa cukup.
Kekurangan terjadi karena sudah melanggar, sudah berdosa ya. Yang ketiga, ada rasa takut. Mengapa manusia selalu takut menjalani hidup ini penuh dengan ketakutan? Takut mati, takut nggak punya uang, takut nggak kawin, takut nggak kaya, takut. Padahal dari awal kita sudah melihat Allah sedemikian menciptakan semua yang kita perlukan. Sesudah ada semua, baru kita manusia terakhir hanya untuk menikmati hasil karya Tuhan. Lalu kalau sudah tersedia semua apa yang kita perlukan, kita dicipta hanya untuk bersekutu dengan Dia, mengapa kita takut? Bukankah itu janji Tuhan? Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua yang di bumi yang kamu perlukan ditambahkan. Bagianmu bersekutu dengan Allah, makan minum pakaimu Tuhan yang pikirkan. Walaupun pekerjaan kita beda satu dengan yang lain, tapi cara Tuhan memberi makan manusia yang ada di muka bumi ini, semua makan. Tidak kekurangan ikan. Coba bayangkan manusia bertambah, tapi nggak pernah kekurangan ikan. Habis ikan di laut, jadi kita nggak makan ikan lagi. Nggak pernah. Betapa bijaksananya Allah. Ketika ikan bertelur jutaan itu, manusia lahir nggak langsung jutaan ya kan, satu gitu ya. Tapi ikan bertelur jutaan, maka walaupun manusia bertambah penduduknya, tidak kekurangan makanan ikan. Kenapa takut? Dosa penyebab takut, bukan karena nggak ada ya, tapi karena dosa membuat ada rasa takut. Takut masa depan, masa kini menderita. Ya kan? Mikirkan masa depan, masa sekarang sengsara. Kan lebih baik masa sekarang bahagia kan? Kalau bahagia sekarang kan nanti Tuhan yang aturkan. Ini pusing memikirkan masa depan, stres belajar, wisuda mati. Itu apa? Masuk neraka pula. Udah mati-matian dia belajar, mati-matian dia mengerjakan tugas, wisuda out dari bumi. Out dari bumi kemana? Neraka pula ya. Bukan pula ke surga. Malah tu surga adong hasonangan. Adikku surga lid kesenangan. Tapi malah tu nerakon adong penderitaan. Ketawa Pak Hana karena dia juga bahasa Bataknya nggak pas sekali sama kita. Iya, udah lama dia di Tarutung tapi bahasa Bataknya belum mantap ya. Iya. Nah, jadi molodang porsea tu Tuhan Yesus si neroko alamatnya. Neroko oh neroko ya. Ya biar nggak ngantuk itu. Ya kalau udah ngomong kan nggak ngantuk, kalau denger aja ngantuk. Surgoi sambulo tedoi dangadong besiayonisi. Yang tahu nyanyikan. Sogai surgai surgong besiayonisi surgoi besiayonisi. Sering kita nyanyikan tapi bukan ke situ perjuangan kita ya. Setiap hari Minggu, mar gereja mar Minggu bernyanyi surgoi, tapi bumi do perjuangan. Ido kan? Ido dan rugi. Iya, ido. Jadi kalau nyanyian cuman surgoi tapi tujuan di bumi nggak akan sampai ke sana. Mau surgoi kita nyanyikan, maunya perjuangan kita juga tuh surgoi.
Adiku surga teta, meku surga siukurukan. Tapi nah ini logat Batak dengan logat Karo ya. Kalau logat Karo mau lo bahasa Batak olok mak. Olok itu cepat dia. Kalau orang Karo makanya kalau mar telepon pulsa orang Karo paling banyak habis. Karena satu oe aja pun panjang kali kan gitu ya. Enggo keman, enggo. Kan panjang dia. Kalau Batak enggak, nengamangan ho. Nah, simple aja dia. Nengabe. Malah ho. Daung depe. Itu dia. Daung depe gitu ya. Kalau orang Karo lengai. Dia panjang dia ya. Memang orang Karo ini lembut dia, iya. Iya, orang Toba kasar tapi hatinya baik sekali. Nggak sama suaranya dengan hatinya. Suaranya keras, hatinya lembut. Iya. Kalau orang Karo hatinya suaranya lembut, hatinya keras. Iya, karena saya orang Karo nggak marah mereka. Coba tadi orang Toba yang ngomong marah dia ya. Ini karena saya orang Karo sama kok kita. Ya itu selingannya untuk membangunkan orang yang sedang tidur. Ya, mana tahu tadi Nina bobok dia ya. Kita lanjut. Yang keempat, saling mempersalahkan. Ini terjadi suami istri ya. Tadinya sebelum masuk ke dalam dosa apa kata Adam? Inilah dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Itu ya. Maka waktu dia berkata itu, apakah kau bersedia menerima dia menjadi istrimu, baik waktu suka maupun duka, sehat maupun sakit? Ya, saya bersedia. Kan gitu ya. Tapi sedikit aja sakitnya, sana sakit-sakit aja terus kerjamu katanya. Ini berbeda ya. Sesudah jatuh ke dalam dosa, saling mempersalahkan. Ketika Adam ditanya, dia salahkan Hawa. Ketika Hawa ditanya, dia salahkan ular. Ular ditanya enggak? Ya, itu bedanya ya. Adam ditanya, Hawa ditanya, ular langsung dihukum. Ini alasan mengapa setan sangat cemburu kepada manusia. Manusia sudah melanggar, manusia sudah berdosa, tapi Allah masih memberi jalan keluar. Allah masih pikirkan bagaimana manusia diselamatkan. Maka setan sangat cemburu kepada manusia. Karena kecemburuannya lah, maka dia berjuang sekali mati-matian untuk mempengaruhi pikiran kita, hati kita, supaya ikut dengan dia melawan Tuhan. Jadi kalau kita berbuat dosa itu namanya sama dengan melawan Tuhan. Bukan kita lawan, mana kau Tuhan, biar ku pukul kau, bukan gitu ya. Tapi melawan Tuhan artinya ketika kita hidup dalam dosa, kita melawan Tuhan. Kita satu barisan dengan setan. Maka orang yang mengerti akan hal itu pasti dia berhenti berbuat dosa. Tuhan yang begitu mengasihi aku kok sampai hati melawan dia. Aku kok sampai hari ini terus melawan Tuhan dengan segala perbuatanku. Walaupun mulutku memuji dia, tapi dari tindakanku aku melawan Tuhan. Dari pikiranku, dari hatiku, dari tiap-tiap hari yang ku kerjakan aku melawan Tuhan. Itu berarti satu barisan dengan setan. Tahukah saudara kalau satu barisan dengan setan kemana alamatnya? Setan alamatnya neraka. Maka setan mencari teman untuk dibawa ke neraka. Mengapa panitia Bible Camp membuat ini jauh sebelumnya? 1 tahun sebelum ada ini sudah dirancang. Karena panitia memikirkan bagaimana supaya peserta ini
berpihak kembali kepada Allah. Yang tadi melawan Allah, satu barisan dengan setan, berbalik kepada Allah, satu barisan dengan Allah, masuk ke surga yang kekal. Itu tujuan panitia, nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Maka kita harus tahu, bayaran kita yang 600 itu hanya untuk uang makan. Transport itu mereka yang cari dana. Transport kita dari Medan, mereka cari dana untuk itu, supaya tidak terlalu besar biaya kita. Bayangkan, mengapa mereka mati-matian? Aksi dana, aksi dana, aksi dana. Jual ini, jual itu, supaya ada transport dari sana, biaya tidak terlalu besar, karena hanya untuk makan kita itu, biaya itu. Transport beda lagi, biar kita mengerti maksudnya, betapa mahalnya biaya untuk bisa mendengar firman yang hidup, untuk bisa membuat hati berbalik kepada Tuhan. Walaupun mereka berjerih lelah, mereka dengan senang hati mengerjakan itu semua. Dengan senang hati, walaupun lelah-lelah, tetapi karena mereka merindukan bagaimana hati yang selama ini melawan Allah bisa berbalik kepada Allah, karena disadarkan bahwa Allah itu sungguh Allah yang kasih adanya. Allah yang sangat mengasihi kita. Bukan Allah yang mengadakan penderitaan. Bukan Allah yang menciptakan dosa. Tapi manusianya yang membuat dosa. Kita yang melakukan dosa, kita yang melanggar. Jadi awal pelanggaran itu, disitulah awal penderitaan ada di muka bumi. Jadi yang menderita bukan hanya manusia, tapi seluruh hewan pun ikut menderita. Tumbuhan ikut menderita. Kenapa? Karena itu semua di Taman Eden itu kan gak ada lagi, suruh keluar. Dulu Taman Eden ya? Taman apanya? Taman Firdaus atau Taman Eden? Eden ya. Ya, Taman Eden, bukan di Tanjung Merawa kan? Karena itu juga Taman Eden. Mana tahu sudah dipesan di situ satu tempatnya gitu kan? Sekian kali sekian di Taman Eden. Taman Eden adalah tempat mereka tinggal penuh kebahagiaan, dihancurkan oleh dosa sehingga mereka harus keluar, diusir, pergi dari sini, keluar. Semua rusak. Kebahagiaan berubah menjadi penderitaan. Manusia yang saling mengasihi berubah saling menuding, saling mempersalahkan satu sama lain. Jadi kalau suami istri saling mempersalahkan, siapa di dalamnya? Siapa dalangnya? Suami salahkan istri, istri salahkan suami. Siapa yang benar? Ya, siapa yang benar? Siapa jurinya yang membenarkan suami atau istri? Siapa hakimnya? Ya, Allah sendiri. Iya. Kalau Allah hakimnya, apa kata Allah? Ya, Roma 3 ayat 23 ya. Semua orang telah berbuat dosa. Berarti kalau suami salahkan istri, Pak, kita sama-sama berdosa kan gitu ya. Kalau istri salahkan suami, suami salahkan istri, sama-sama kita berdosa, sama-sama kita bertobat. Itu solusi yang baik. Bukan memperbesar siapa yang salah, siapa yang benar, tapi sama-sama kita kembali kepada Tuhan. Itu jalan keluar yang terbaik. Bukan memperbesar masalah. Akhirnya gini, kau ke sana, aku ke sini. Gitu ya. Suami ngadap sana, istri ngadap sini. Diam-diaman 1 bulan, nggak cakapan. Suami istri sini pasti pernah melakukan itu. Ya, jadi kaum muda kami jangan menganggap bahwa berumah tangga itu indah semua ya. Memang ada indahnya, ada penderitaannya. Tapi selagi dosa ada, lebih menderita. Kalau sudah diselesaikan dosa, walaupun beda suami dengan istri, tipenya, karakternya, sifatnya, bisa saling menerima ya. Saling menerima kelemahan dan kekurangannya. Kelemahanmu ku maklumi, kelebihanmu ku syukuri. Ya, itu biasanya ya. Ada nggak kelemahan suami? Tapi suami nggak lihat itu. Yang dia lihat pasti kelemahan istrinya. Ada kelemahan istri? Ada. Tapi istri juga nggak melihat itu. Dia hanya melihat kelemahan suaminya. Pasti.
Maka orang biasanya kalau ditanya, gak pernah dia mengatakan aku yang salah. Ada? Kalau kami melayani gitu, gak pernah dia bilang aku memang yang salah bu, aku minta maaf, damaikanlah aku dengan pasanganku. Enggak ada itu. Yang ada pasti membela diri, aku yang benar, dia yang salah, dia yang salah dulu, dia yang salah, dia yang salah. Benar ya? Semua pasangan begitu. Tanya lagi suaminya, aku kok yang salah, dia yang memulai bu, makanya kami perang, dia yang mulai. Ya, jadi Allah datang, tidak ada satupun yang benar, kan gitu ya. Tak seorang pun yang benar, semua berdosa, semua telah hilang kemuliaan Allah, maka kamu merasa kurang. Jadi solusinya apa? Solusinya gak bisa dengan cara kita. Kita perhatikan ya, sesudah mereka merasa kurang, kok macet lagi ini saudara? Mana saudaraku tadi? Macet lagi, ini gak jalan. Tadi lancar, ini macet. Ya, supaya kita mengerti bahwa ini semuanya ada keterbatasannya. Alat-alat itu terbatas, walaupun ini modern, tapi ada keterbatasan. Hanya Allah yang tak terbatas. Dari situ saja, silakan. Dari situ saja kalau nggak bisa ini. Bisa? Udah bisa? Ya, oke, terima kasih. Usaha mereka ada. Sesusah sadar mereka telanjang, sesudah mereka tahu ada kurang di dalam diri mereka, mereka mengambil daun pohon ara. Ambil daun, malu loh, malu. Mari kita buat pakaian kita dari daun ini. Sehingga mereka mengambil daun pohon ara dan membuat cawat. Ini kan jadi cawat dibuatnya. Apakah daun bertahan lama menurut saudara? Berapa lama biasanya daun bertahan? Ya paling lama seminggu ya. Dan dia akan kering. Berarti usaha Adam dan Hawa menutupi kekurangan mereka sia-sia. Usaha mereka menutupi kekurangan oleh karena dosa, oleh karena keterpisahan dengan Allah adalah kesia-siaan. Dan inilah yang dilakukan oleh manusia juga sampai saat ini. Sampai sekarang semua manusia berusaha menutupi kekurangannya dengan caranya sendiri. Ketika hatinya kosong dan hampa, dia pergi ke kafe. Lalu disko-disko di situ. Ayo kita mari disko. Hore, 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 hore pula di disko. Nggak tahu dia apa mau keluar di disko ya. Karena nggak terbiasa mulutnya. Apa biasanya lagu di disko itu? Siapa yang tahu? Masa ada di disko lagu hore-hore? Ya. Apa? Apa Pak Pandu? Apa kata-katanya lagunya biasanya? Berarti pernah ya Pak ya? Pernah ya ke situ ya? Ya paling nggak pernah dengar ya. Saya memang nggak tahu salah satu pun lagunya, jadi saya nggak bisa mengucapkan. Oke gas itu. Itu lagu apa dulu itu? Lagu kampanye. Sekarang udah selesai kampanye ya. Nah sekarang kita tahu bahwa orang biasanya ketika hatinya kosong, hampa, gersang, kurang, dia cari untuk menutupinya dengan caranya sendiri. Melalui kafe, melalui mal-mal, melalui pertemanan, pergaulan bebas, minuman-minuman keras, mabuk-mabukan ya amangnya, mabuk-mabukan, merokok seperti kereta api ya. Enggak putus-putus itu maksudnya kereta api kan gitu ya. Itu maksudnya kereta api. Jadi habis sambung. Di sini nggak ada. Saya lihat wajahnya wajah baik-baik semua. Keluarga baik-baik. Ya, nggak ada seperti itu ya. Nah, merokok lalu
yang terakhir, yang paling gencar dilakukan oleh setan adalah narkoba. Banyak anak muda hancur karena narkoba. Ini namanya cara-cara baru, cara-cara modern yang dipakai iblis. Awalnya apa? Awalnya dia hampa, kosong. Lalu temannya bilang, kau lagi kesepiannya. Oh, putus cinta. Oh, sini. Gak usah ingat itu ini. Nah. Ini membuat kau tenang, lupa segalanya. Coba aja, gratis katanya. Dicobanya, tenang. Besok cari lagi. Akhirnya ditawarkan, ini harus bayar. Kemarin promo. Ini habis promonya gitu ya. Habis promo bayar. Nah, sesudah kecanduan, berapapun dia mau bayar, disitulah dia akhirnya terikat dengan narkotika. Dan itulah yang membinasakan dia, membuat pikiran gak normal, sulit konsentrasi, sulit masuk firman, iblis tepuk tangan. Maka kita perlu tangisi generasi muda kita ini. Generasi muda yang dihancurkan. Kenapa? Karena generasi muda yang akan meneruskan di tengah-tengah bumi ini menjadi apapun generasi muda. Kalau generasi lansia kan sebentar lagi akan berakhir, ya kan? Berakhir kursi kedudukannya. Walaupun hari ini dikasih kursi kedudukan di depan, sebentar lagi akan berakhir ketika pemilik katakan pulang, pulang, nggak bisa lagi stop. Maka ketika kita masih muda, karena banyak anak muda ya, jangan mau ditipu oleh setan. Jangan mau dipengaruhi oleh setan dengan cara apapun. Karena tipuan-tipuan itu banyak. Kalau kita percaya apa yang dikatakan setan, dari situlah kita akan dibinasakan. Maka sadarlah sebelum terlambat. Sadarilah, kita generasi penerus bangsa, generasi gereja, generasi orang yang mengenal Tuhan, yang takut akan Tuhan, yang menyampaikan kebenaran. Kalau kita musnah, siapa yang akan meneruskan? Kalau generasi muda hancur, siapa yang akan memberitakan Injil di tengah-tengah bumi ini? Saya sebentar lagi akan mati loh. Gak mungkin saya hidup terus. Karena saya bukan ular. Ular bisa ganti kulit, tapi saya nggak bisa ganti kulit. Kulit saya makin lama makin tua ya. Gak bisa. Walaupun hati saya terus muda. Hati saya muda terus loh. Semangat muda. Tapi tubuhnya nggak bisa diajak kompromi ya. Udah mulai ada sedikit dia jalan gitu ya. Nggak seperti dulu bisa lari kencang. Sekarang diajak lari ketinggalan. Ini artinya bahwa terbatas dengan usia. Maka generasi muda dihancurkan. Kalau orang yang mengasihi Tuhan sudah berangkat, siapa yang akan meneruskan untuk pemberitaan Injil, untuk memindahkan orang yang melawan Tuhan menjadi mengasihi Tuhan? Maka secara perlahan saudara akan dihancurkannya. Sadarlah itu. Dan saat inilah hati saudara berbalik kepada Tuhan. Siapa yang hidup dalam dosa berarti melawan Allah. Siapa yang mengerjakan kejahatan berarti satu barisan dengan setan, melawan Tuhan yang mengasihi dia, melawan Tuhan yang menciptakan kita, pemilik kehidupan kita. Jadi ini yang terjadi saudara. Maka ketika mereka berusaha menutupi, ini adalah usaha yang sia-sia. Jadi apapun yang kita buat menutupi kekurangan dalam diri kita, sia-sia itu, nggak akan ada. Kemanapun saudara cari menutupi kekurangan, kehampaan di dalam hati saudara, tak ada. Ingat itu, tak ada. Jangan percaya rayuan setan. Kalau ditawarkan narkoba, tidak ada. Minuman keras, tidak ada. Mabuk-mabukan, tidak ada. Di mal-mal pertemanan, pergaulan, tidak ada. Maka lihat, banyak orang karena bergaul bebas, akhirnya hamil di luar nikah, terpaksa dikawinkan. Kawin anak-anak, melahirkan anak. Karena usianya masih anak-anak, tapi karena udah terlanjur hamil, harus kawin dan memiliki anak. Ketika dia punya anak, dia mau bermain, karena tadi pun masa bermain.
maka anaknya ditinggal. Kasihan. Itu banyak terjadi zaman sekarang. Kemudian moral rusak. Ketika Allah menjadikan semuanya baik, manusia punya moral, tapi ketika jatuh ke dalam dosa, moral manusia menjadi rusak. Maka zaman ini, zaman yang moralnya rusak, akhirnya banyak lesbian, banyak homoseks. Itu moral, tak bermoral lagi. Padahal kita adalah segambar dengan Allah. Kita adalah ciptaan yang paling mulia. Tujuan Allah supaya kita taklukkan isi bumi, menguasai semuanya. Tapi justru kita sudah lebih parah dari hewan. Kalau hewan masih tahu, ayam itu tahu dia mana betina, mana jantan. Ayam jantan gak pernah kawini ayam jantan. Benar? Padahal dia gak bermoral. Gak ada moral ayam loh. Gak ada moral binatang. Tapi manusia punya moral, sudah rusak moralnya. Sampai kawin wanita dengan wanita. Ini rusak sekali nih. Dosa sangat merusak. Sampai terjadi laki-laki dengan laki-laki. Bahaya sekali. Padahal Tuhan katakan bahwa Tuhan menciptakan satu laki-laki, satu perempuan. Bukan laki-laki dua-dua, bukan Adam dan Adam, tapi Adam dan Hawa. Ada saudara dengar sekarang homo dan lesbi? Banyak. Saya sangat sedih mendengar itu. Di kampus-kampus banyak terjadi. Dia satu kos. Kan kita nggak curiga, perempuan sama perempuan, rupanya udah lesbi. Laki-laki sama laki-laki supaya homo. Diberkati pula. Waduh. Luar biasa ngerinya, moral sudah rusak karena dosa. Jadi jalan keluarnya yang perlu ya. Kalau kita semua sudah rusak, apa jalan keluarnya? Bukan dari kita kepada Allah, tapi dari Allah kepada manusia. Itu ayat 15 tadi ya. Allah menjanjikan Kristus menjadi jalan keluar satu-satunya. Ayat 15. Ayat 15 itu maksudnya Yesus dijanjikan akan meremukkan kepala ular, akan menghancurkan pekerjaan iblis. Berarti bukan usaha kita membuat kita bisa pulih dengan Allah, hubungan yang rusak tadi, tapi Allah sendiri yang datang untuk memulihkan hubungan kita melalui kematiannya di kayu salib. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu untuk sesi kedua. Kami disadarkan bahwa bukan Tuhan yang menciptakan dosa, bukan Tuhan yang membuat manusia menderita, tapi manusia itu sendiri. Kami sendiri yang menciptakan penderitaan untuk diri kami. Ketika kami menjauh dari Tuhan, ketika kami satu barisan dengan iblis melawan Tuhan, itulah penderitaan, itulah kekosongan dan kehampaan. Karena itu kami berusaha dengan cara kami, tapi semua cara kami sia-sia. Hanya dengan cara Tuhanlah yang dapat memulihkan hubungan kami dengan dirimu. Hubungan yang telah rusak diperbaiki melalui kematian-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati hati kami, supaya hati kami seperti tanah subur yang menerima firman-Mu, sehingga pada waktunya benih itu akan tumbuh menjadi iman bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.